terima kasih kepada teman-teman di Instagram yang sudah bergabung. Malam ini kita akan Pojok Pondok edisi 3 ini kita kedatangan tamu istimewa kita, Kiai Faizi. Sebagaimana yang sudah terpublikasikan bahwa pada kesempatan kita kali ini kita akan ngobrol tentang musik Arab di Nusantara. Langsung ke materi pada malam hari ini. Sudah banyak dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya sudah pada bergabung. Kalau kita ngomong musik Arab, itu sebetulnya kita akan ingat pada kelompok-kelompok orkes Melayu di tahun 70-an. Ada Sinar Malang, ada juga Chandra Leka, pimpinan Hussein Bawafi, dan seterusnya. Mereka termasuk orkes Melayu yang di albumnya juga memutar lagu-lagu bahasa Arab. Yang saya ingat pada tahun 70-an itu muncul nama Muhsin Alatas. Beliau termasuk yang pertama kali dan mula-mula memperkenalkan musik Arab. Di antara lagu yang dipopulerkan itu adalah lagu-lagu dari Abu Bakar Salim Berpagi. Ketika itu saya ingat sekitar tahun 80-an ya albumnya, tapi saya baru mendengarnya sekitar tahun 83 atau 84. Dan pada tahun itu pula, 84 itu, muncul nama yang baru, namanya Muhdar Al-Atas. Jadi, Pam Al-Atas ini sepertinya banyak berperan dan berkiprah dalam khazanah musik Arab di Nusantara. Di samping dua nama tersebut, tentu saja saya tanpa mensampaikan nama Arab dan juga yang lain, ada juga Nasidaria, yaitu kelompok orkes gambus dari Semarang, yang Nasidaria ini ya mempopulerkan lagu-lagu dari Ummu Kulsum dan juga dari Fairuz, ada juga sebagian dari musik-musik yang lebih pendek ya, misalnya musik-musik dari tradisi di Bandung. Dari jenis lagu yang dibawakan, ada yang dibawakan sebagaimana aslinya, seperti Salu Holdi itu dibawakan sebagaimana aslinya dari lagunya Ummu Kulsum sesuai dengan teksnya. Ada juga yang menggunakan lirik bahasa Indonesia. Jadi lagunya punya lagu Ummu Kulsum, punya lagu dari Ummu Kulsum, tapi liriknya diganti. Seperti contohnya di Sobri Hudud itu dinyanyikan oleh, kalau nggak salah, Haji Mutahharoh. Lagunya itu aslinya di Sobri Hudud, di Indonesia dinyanyikan menjadi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj gitu. Itu kalau kita ngomong lagu-lagu musik Arab di Nusantara. Jadi kesimpulan saya, musik Arab di Nusantara itu memang terjadi akulturasi dengan musik Melayu yang pada beberapa titik memiliki kesamaan. Misalnya dari tangga nada, meskipun musik-musik Arab itu punya keunikan yang khas, yaitu ada nada seperempatnya yang disebut dengan nada seperempat, dan itu hanya bisa dimainkan dengan alat musik tak bergaul, seperti misalnya tak berfret atau fretless, seperti biola, gambus, dan kanun. Sementara kita dalam tradisi musik kita itu musiknya musik diatonis yang biasanya menggunakan alat musik sebagaimana musik-musik Eropa. Jadi
di gitar, di atas, keyboard. Di akhir 90-an, saya melihat perkembangan yang cukup signifikan. Musik Arab yang berkembang justru musik Arab yang benar-benar Arab, tapi dimainkan di Indonesia. Di antaranya seperti yang dibawakan oleh yang populer itu Wada Habib Segaf Asgaf. Itu bukan akhir 90-an ya, malah perkiraan 80-an. Nah, Habib Segaf Asgaf ini termasuk yang membawakan musik Arab dengan tanpa mengubah bahasa, bahkan lagunya termasuk aransemennya itu khas dia. Contohnya seperti yang sangat populer tuh ya bagi Anjana, nah itu dia. Terus itu dipopulerkan oleh Soraya yang digarap lagunya ada Ahmad Al-Bar. Dan yang musiknya Ahmad Al-Bar ini juga ada yang sebagian ngambil atau mengadopsi dari musik Arab, tapi banyak juga yang memang karangan dia. Beda dengan yang saat ini itu rata-rata mengcover mereka membawakan lagu-lagu orang Arab disesuaikan dengan selera Indonesia, misalnya dengan mengubah temponya di depan, itu tidak, temponya ada di depan karena ada lagu. Dan musik-musik yang ada saat ini biasanya mengadopsi iramanya itu model irama hadron, jadi model marawisan dan temponya lebih cepat. Berbeda dengan musik-musik dari Mesir yang sifatnya bersifat orkestra dan lebih lambat, tapi panjang. Sementara musik-musik dari Libanon itu lebih bersifat pendek, musiknya pendek, kayak musik-musiknya Fairuz, Claudia Sofi, mungkin Barakat, dan sebagainya. Jadi yang kita lihat saat ini di Indonesia saat ini terutama itu musik-musik Arab yang benar-benar memang musik Arab dan lahir sebagai cover version. Saya kira itu pemantiknya cukup dulu. Nanti sambil tanyakan saya jawab biar ini soalnya nggak pakai makanan ini ngomongnya. Oke, baik dulu. Nanti Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu penyampaian materi kita, materi santai pada malam hari ini. Jadi masuknya musik Arab ke Nusantara itu tidak lama, mungkin ada tidak sampai 100 tahun ke Indonesia ini dibawa oleh 50 tahun lah. 50 tahun. 50 tahunan berarti dibawa oleh orang-orang Arab sendiri. Ya, para habaib mungkin yang paling dominan ya. Habib Abu Bakar Balfaqih ya. Kalau ya, Abu Bakar Salim Balfaqih. Nah, kalau itu orang tuanya Ahmad Al-Bar itu kan ayahnya Ahmad Al-Bar Walker. Ya, itu masuk angkatan awal juga. Termasuk angkatan awal, tetapi saya kurang mengenal banyak garapan-garapan lagu. Ya, karena itu zamannya nenek saya atau ibu saya, jadi saya kurang tahu. Itu. Berarti di atas 50 tahun itu ya? Iya, lebih dari 50 tahun. Atau 40 tahunan lah mungkin. 40 sampai 50. Baik. Dan
ini juga lagu-lagu Arab tentu saja sangat sangat memberikan pengaruh besar terhadap aliran-aliran musik di tanah air. Bahkan sebagian juga banyak yang di cover, banyak yang di alih wahanakan, ada yang jadi dangdut kadang. Ya mau karena tahun-tahun 80-an banyak penyanyi Arab mengcover ya kan, jadi lagu dangdut kayak Masin Alatas, kayak ya bahkan kayak Ilmah Walau Jabal Khawatir udah jadi kumbang-kumbang di taman. Itu sempat ngehits di zamannya. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Silahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Jadi mungkin saya perlu menambahkan sedikit lagi. Yeah. Ya, gini. Ini menunjukkan ya apa yang kita bicarakan dari tadi, menunjukkan bahwa betapa universalnya musik. Jadi, saya pernah nulis lagu ya, terkait dengan lagu misalnya yang paling populer kita dengar, yaitu Tolama Ashku. Anda kalau dengar lagu Tolama Ashku itu sudah lama sebetulnya, tapi populer kembali ketika Haddad Alwi membawakannya. Itu ya. Itu kalau kita mau akui, jadi lagu itu diakui sebagai lagu religiusnya umat Yahudi pertengahan di Spanyol. Dan itu tercantum dalam Tres Culturas Eduardo Paniagua. Saya punya albumnya. Jadi mereka mengaku itu aransemen itu adalah lagu ritual, judulnya Canción de Sabat. Itu lagu upacara hari Sabtu, hari raya hari Sabtu. Sama juga dengan misalnya lagu Ya Rasulullah Salamun Alaik Fadukal Mayyasi Ya Umri. Itu lagu tradisional di Damaskus. Kalau di sini semacam soleram lah, soleram kira gitu lah. Nah, cuma karena lagu itu memang anonim, pengarangnya anonim, jadi bisa dibawa ke sini, dibawa di sini. Sama misalnya dengan lagu kita Ilahi Restu ya, atau yang kita kenal dengan Alti Irof itu. Lagu yang dibawakan oleh Haddad Alwi itu persis seperti lagunya Orbehram Jagovi Madresi Bosnia. Bosnia Armenia ya, persis lagunya seperti itu. Jadi lagu seperti itu sebetulnya sudah sangat populer di luar sana, dan mungkin berbagai macam bangsa juga membawakannya. Itu ada tanggapan dari Aziz Mustafa bahwa Tolama Ashku itu ini diaku dari Turki, katanya Uskudara. Jadi Turki nih ya, Arabisque itu memiliki kesamaan. Gimana? Sejarahnya sangat panjang dengan penjajahan Turki Utsmani, atau kita sebutlah anggap dulu penjajahan itu, sehingga adanya komunitas Kristen di Armenia yang mereka merasa tersisihkan. Juga madrasah yang berkembang di sana yang disebut dengan memiliki lagu-lagu khas sendiri. Itu ada albumnya, Horbehram Begovi Madresi, Utusili itu albumnya. Dan lagu-lagu ini memiliki kesamaan, misalnya seperti Dona Hirier. Dona Hirier ini lagu populer di Turki, populer di Armenia, populer di Bosnia. Sama lagunya. Nah, jadi kalau tadi disebutkan bahwa itu mungkin lagu folk di Turki, kita harus sebutkan itu tahun berapa. Soalnya kalau yang Eduardo Paniagua itu abad 15. Jadi sekitar abad 15. Tres Culturas maksudnya 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, ketika berjaya di Spanyol, ketika masa Sultan Hamid II. Masa-masa akhir
kebudayaan Islam di Spanyol. Jadi kita tidak akan sulit kalau kita mencari akarnya. Ini akarnya dari mana yang paling awal. Dan jelas sudah kemana-mana. Dan kita terima sisa-sisanya sekarang. Tetapi meskipun sisa, ketika kita alih ulang, ketika kita kreasikan kembali, maka ia menjadi sesuatu yang Baik. Teman-teman, ada yang bertanya kapan ada jadwal berkeluar? Ada yang mau menanggapi mungkin? Jadi sebenarnya lagu-lagu Arab itu berkeliling dulu ya. Eh, kemana-mana. saling mempengaruhi juga. Saya nyari Ya, pertanyaan kita harus itu apa? Paling tidak kita juga harus akui bahwa peran dari Turki Utsmani itu sangat besar dalam hal ini. Sehingga tradisi-tradisi misalnya flamenco dan gypsy di Spanyol itu banyak memiliki kesamaan dengan lagu-lagu, ya kan? Dari segi dan adanya ada sekarang. Yang cuma mereka memainkan dengan nada flamenco atau gypsy, dan orang Arab menyanyikannya dengan gambus. Ada yang nanya, Jadbar Abdullah, adakah lagu-lagu Arab yang bermuatan kritik dalam perkembangannya? Silahkan, kayak mungkin ceritanya Fairuz atau siapa. Kritik untuk puasa banyak. Contohnya Il Ashigin, Anda cari itu yang Il Ashigin itu yang nyanyi Latifa. Cari nanti dia Latifa yang lagunya ngepop banget, bahkan hip hop lagunya, tapi liriknya Anda cek aja, itu lagunya Nizar Kobani liriknya. Itu kritik semua. Itu lagu yang isinya, seluruh lagunya isinya pertanyaan. Kayak apa misalnya, kayak saya belum tahu. Mungkin teman-teman juga belum tahu. Ya ilahi indama yataruna la yahtarina. Ya tak bisa nyanyi dah. Isinya tentang apa? Pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan, apakah intinya begini, kalau memang cinta, kenapa harus membunuh? Itu udah intinya. Itu ya semacam juga peneguhan identitas lah. Dia sebagai mungkin sebagai orang Arab, sebagai apa, semacam orang yang menjadi korban politik juga. Hanya pertanyaan-pertanyaannya menjadi sangat Berat. ya sangat berat. Jadi itu lagu yang isinya pertanyaan retoris semua. Ya, itu jadi Nizar Kobani kan sepertinya yang paling populer lagunya Nizar Kobani itu yang dinyanyikan oleh Kazim As-Sahir, Kuli Uhibbuka. Jadi Kuli Uhibbuka. Nah, tapi yang tiba-tiba ada yang sangat menarik itu karena liriknya Il Ashigin itu dinyanyikan dengan nuansa yang sangat hip hop dan sangat ceria oleh Latifa. Latifa ini penyanyi dari Tunisia. Seolah-olah itu bukan hal yang sangat kritik gitu ya. Ya, tapi kalau kita perhatikan, kalau lagu-lagu Libanon itu justru ini menarik ya. Lagu Libanon itu meskipun negerinya sudah hancur kayak gitu, tapi banyak sekali di lagunya yang memuji-muji Libanon. Beirut Bintud Dunia gitu loh. Itu lagu-lagu yang sangat mencintai patriotisme dalam lirik lagunya itu luar biasa. Dalam lagu-lagu Libanon, misalnya lagu-lagunya Wadi Asofi, Fairuz juga,
Dan orang-orang seperti itu, dia biasanya nggak bikin lirik, minta liriknya itu nggak bikin lirik sendiri. Mereka bukan komposernya yang bikin lirik, cari ke penyair. Ya, Virus itu banyak yang, iya. Virus Jadi itu banyak memang yang menyanyikan. Jadi justru di Arab tradisinya itu musikalisasi puisi sebenarnya ya tradisinya. Iya, tapi maksudnya begini, mungkin mereka mengaransemen lagu berdasarkan puisi, atau kan ada puisi kemudian dikasih lagu. Yang jelas artinya tidak terpisah. Ada orang membacakan puisi kemudian diiringi musik dan segala macam. Enggak, bukan. Tapi menjadi satu, menjadi liriknya. Siap. Jadi Ya, lalu ada yang memang lagu untuk lirik untuk lagu dan banyak juga yang puisi yang dikomposisikan jadi musik gitu ya. Ada pertanyaan dari Sambeek, apakah lagu-lagu dalam lingkup sastra Arab mempunyai aturan sendiri? setahu saya mereka lagunya tidak pakai bahar, tapi dibentuk dibentuk berima. Jadi lebih banyak yang sifatnya hur. Namun ada juga yang memang berbentuk bahar yang standar 16 bahar itu. Seperti misalnya dari album Al-Mawakib. Al-Mawakib ini antologi puisinya Gibran yang tidak pernah ada terjemahnya di Indonesia. Itu dinyanyikan yang sangat terkenal diantaranya oleh Virus. Asinin ya wawani wal ghina sirrul wujud wa anirun ya yaqwa wa ada yaqnal wujud. Tuh. Jadi aturannya Ya begitu, kalau aturan lirik punya format lirik, apakah harus pakai syair yang berbahar, misalnya bahar roja, bahar romal, atau tidak? Kebanyakan yang saya tahu itu tidak berbahar yang baku 16 itu. Entah yang lebih dari 16 saya kurang tahu. Mungkin ada bahar-bahar yang lain yang tidak populer. Tapi kalau pakai yang bahar populer itu biasanya lebih bersifat bebas. Cuma bentuk liriknya memang dibentuk seperti puisi, seperti bahar ada banyak persamaan rimanya begitu. ada pertanyaan lagi nih dari Riko Afra. Kalau Banjari dari Arab atau tradisional Nusantara Banjarmasin, tapi salah satu alat musiknya seperti darbuka adalah ciri khas lagu Arab. Darbuka, darbuka itu nggak tahu dari mana aslinya, apa dari Arab apa dari Latin. Ya mereka sama-sama memiliki alat musik seperti itu. Ya, Mungkin tahu. dari Arab darbuka. Memukul kamu. Itu ya. Ya mungkin bisa. Topologi itu ya. Oke. Tapi kalau sejarahnya Banjari itu memang dari Arab ya. Dengan alat musik yang seperti itu. Kenapa? Coba kok ada istilah Banjari itu, kenapa? Apa Banjari itu? Nah, saya belum tahu ini gimana. Kenapa ada istilah Al-Banjari? Ya, yang saya tahu. Ini kok jadi ngomong Al-Banjari ya, yang saya tahu. Jadi hadrah-hadrah yang kita kenal di Sumeneb itu, yang dipopulerkan oleh Tuan Ahmad bin Ta'lab, itu sebetulnya modifikasi dari Banjari itu. Jadi awalnya Banjari, pembacaan salawat, diiringi rebana, darbuka, terus marawis, ada beberapa alat pukul lah. Karena dianggap terlalu banyak, diringkas menjadi hanya 5 rebana dengan pukulan yang sangat unik. Sehingga seolah-olah hadrah itu menjadi sesuatu yang sangat baru, yang sangat Sumeneb sekali gitu. Dalam sejarah yang kita tahu begitu ya.
Oke. Kemudian ada pertanyaan, andai musisi di Indonesia juga banyak yang meminta lirik ke penyair. Oh, bukan pertanyaan ini. Ini andai. Banyak sih sebenarnya, Mas. Ada penyair yang bikin lagu sendiri. Bagaimana? Ya penyair yang langsung bikin jadi musisi ya jadi kayak Ebit G. Ade itu. Di matamu masih tersimpan. Ya, nyinggung sedikit ya soal ya tetap lagunya Nancy Ajerom kemarin itu. Ya. Ini kalau soal lagu Arab, jadi begini, saya kemarin sempat ngomong dengan Habib Ben Sohib tentang term Arab sendiri. Jadi kita sering ketika kita ngomong term Arab, acuan kita adalah negara Arab. Maka ketika kita ngomong negara Arab, ya Arab Saudi, gak ada yang lain. Padahal ketika kita ngomong Arab, Arab itu ya bangsa, ya suku, ya bahasa. Dan kalau ngomong itu, soalnya orang Arab sendiri yang paling merasa Arab itu orang Syria. Syria itu core of the core-nya Arab, intinya inti kata mereka, kata orang Arab. Dan Syria itu ya mungkin karena munculnya Islamis Arabisme itu dari situ, saya kurang tahu. Tapi orang Syria itu konon orang yang merasa Arabnya Arab, intinya inti, core of the core. Kata Pak Nduri katanya. Dan dari tradisi itu kemudian berkembang, misalnya agak di Syria atau Lebanon sendiri karena pengadanya pemiliknya juga 50-50 ada Kristen juga, ada Kristen Maronit, terus ada Islam. Jadi wajar kalau ternyata harga karena lirik dan lagu-lagu mereka itu campur aduk meskipun musiknya Arab. Karena musik Arab yang datang ke Indonesia dibawa oleh Habib, jadinya seolah-olah musik Arab itu adalah musik yang dengan musik Islam. Seolah-olah begitu. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ada Ahmadul Fakih Mahfud juga bergabung, ada Halimi Zuhdi. Oh, ini dari Malang, Dr. Ustadz Halimi Zuhdi ini. Monggo yang mau bertanya silakan. Mumpung ada pengamat musik Arab ini. Saya saja ada sekarang tuh ya. Kiki ya enggak ya tuker begitu. Bodoh ya. Tapi ya, saya kacer mangan atau ke kanan orang. Saya apa nasa orang makan kok merapuh lah. Oh ya, ada sebuah lagu Arab yang sangat menyedihkan sebetulnya ya.
Itu judulnya Yaman Syam. Yaman Syam ini merupakan ratapan terhadap Syam. Kita tahu Syam itu sebagai pusat peradaban banyak suku bangsa yang kemudian pecah, yang salah satunya disebabkan oleh perpecahan politik menjadi Lebanon, menjadi Yordan, menjadi dan seterusnya. Itu lagunya keren sekali. Kalau Anda perhatikan itu lagu tentang ratapan. Judulnya Yaman Syam. Anda saya yang bisa dekat komputer saya putar, tapi kalau dekat komputer saya ada anak saya diganggu tadi, jadi yang menjauh. Jadi biar dicatat saja buat para pemirsa, coba dicek nanti ya Malaysiam, ya Malaysiam, ya Allah ya Malik, Qalil Matal, ya Hilwa ya begitulah kira-kira. Baik. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi tentang Aikul Hair tadi kayaknya nanya itu. Kok nggak jadi itu? mana? Saiful HR? Aikul Hair tadi pertama itu. Nanya gimana? Kopinya masih ada apa enggak dulu? Nah itu masalahnya. Lebur kena live Instagram kena. Oh, punya saya belum ada isinya Instagram itu baru satu lagu. Lebur. Aduh, kerbot leh. Oke kan, oke. Usaha sinya lo saja kuat teman Nabi Instagram. Boy. Jabar Abdullah, lagu Arab kerap ada yang menyebutnya musik Islami. Yaitu Cak Jabar tadi sudah saya sampaikan. Mungkin karena yang masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para habaib itu yang paling banyak ya jadinya seperti itu. Biarlah. Karena mereka memang ada yang misalnya yang memang banyak itu ya dari Simtuturon itu yang dibawakan banyak. Jada Sulaimah, Jada Sulaimah Lil Wisoli Takar rumah itu udah dari dulu banget itu yang ada kayak gitu banyak yang tapi yang akhir-akhir campur aduk. Jadi musik Arab yang masuk ke Indonesia, musik pop itu saya ingat sejak tahun 98 bersamaan dengan Amr Diab yang nyanyi Habibi Anuril Ain ya. Jadi Amr Diab itu gara-gara lagu itu satu-satunya lagu Arab yang pernah nangkring di top 40 Billboard Amerika ya cuma itu. Oh gitu. Habibi Anuril Ain. Iya, itu sempat nangkring di 40 top 40-nya Billboard itu. Cuma itu aja, nggak ada yang lain dalam sejarahnya dari itu. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang ya kurang tahu. Kalau sekarang saya kurang tahu, tapi sangat mungkin sekali karena sekarang sudah ada Arab Idol yang merupakan bersama dengan American Idol, Indonesian Idol itu malah lebih sangat mungkin kalau sekarang. Tapi yang menandai ya itu Amr Diab itu. Amir Daib. Siap. Nggak ada yang nanya ini teman-teman. Sekarang ini kayak saya mau ini pembahasan Nusantaranya biar lebih masuk ini. Oh itu ada yang bicara Fakih. Mekan Ibrahim tanya. Mekan Ibrahim dia ngomong Mekan Ibrahim tetap istimewa. Apakah ada yang lainnya? Sekarang? Gawat. Iya lah. Yang cool lah agak lagi gitu dari rumah. Tapi ya dipotong-potong juga memang lagunya. Memang di Arab-Arab Fusha itu susah juga yang bukan yang Arab Fusha. Biasanya yang Fusha itu kalau liriknya minta sama penyair. Kalau nggak sama penyair, kalau sama penyair bagaimana? biasanya memang Fusha liriknya.
Hmm, Kan nggak lucu ya gitu loh. saya kamu berarti. Saya Anda. Nanti terus ya, nanti kalau Oke. ada sesi berikutnya soal komposisi, saya mungkin tidak bisa ngomong panjang kalau soal komposisi. Anda mungkin enaknya itu ngajak Afnan tentang makomat atau langgam. Dalam bahasa Arab itu kan ada manggam. Hmm, Kalau ada yang nanya ya, tapi ya. ini baru bergabung ya, tadi sudah saya jawab. Soal langgam misalnya ada nahawan, ada ras, ada bayati, ada segala macamnya, ada Nawar. ya itu mungkin Mirip-mirip mirip-mirip ini ya. Langgamnya kok apa? Kiroah ya. ya ada sebagian hijaz sama. Baik. Ada yang nanya ini ya. Nisa Sabian lagu ya top top. Oh, Ya kayaknya. iya, lagu ya tetap itu tuh hampir semua tukang sound di sini itu mencoba sebenarnya wilayah tetap itu. Kuning ku tak sangka ke suara itu tukang sound yang memang pakai lagu ya tetap itu memang. Memang susah kalau Nisa Sabian udah biasa baca solawat, dikiranya solawat, baca ya top top juga ini. Ya tetap lah. Dulu itu ada lagunya namanya Sobah. Sobah itu semacam Elvis Sukaisihnya di Bandung. Sobah itu Oh ya. pernah populer dengan lagu ya Dala. Tapi di sini Pak Rusuh ya Dala itu. Ya Dala, ya Dala. Dan itu baru lawat. Siap, siap. Institut Kariman Wirayuda hehehe. Ada kampus ketawa ini.